buat dengan tanda tanya. Apa setelah Ramadan? Mungkin bisa diterka tentunya apa yang akan kita bahas. Tetapi harapan kita bukan masalah terkah menerka. Tetapi bagaimana kita betul-betul nanti setelah selesai dari majelis ini, dimulai dari saya pribadi, kemudian teman-teman sekalian, kita bisa lebih siap dan juga lebih tanggap dalam mengambil pelajaran yang sangat mahal dari bulan Ramadan. Ingat saudaraku seiman, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini jelas. Dari 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu, ayat Al-Quran dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan, mengadakan, dan juga mengatur populasi jin dan manusia di muka bumi ini kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Memang kita diciptakan di muka bumi ini untuk sholat, memang untuk puasa, memang untuk zikir, berdoa, membaca Al-Quran, bakti dengan orang tua, hadir dalam majelis ilmu. Bagaimana kita membantu orang-orang yang susah, bagaimana kita selalu menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kita kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara makan, minum, tidur, mandi, berolahraga, dan hal-hal yang semisalnya adalah pernak-pernik kehidupan. Jangan pernah membalik, menjadikan bahwasanya pernak-pernik kehidupan sebagai tujuan utama, sehingga hanya karena makan, hanya karena minum, hanya karena berolahraga, hanya karena mandi, hanya karena ngobrol sama teman-teman, hanya karena mengejar pendapatan dunia, lalu kita lalaikan sholat kita. Lepas dari awal waktunya, atau kita lalaikan puasa, atau terlalaikan zikir pagi petang ataupun zikir yang rutin dikerjakan, atau melalaikan tilawah Al-Quran yang setiap hurufnya mendapatkan 10 pahala, atau melalaikan bakti pada orang tua, patuh pada pemerintah, dan segala macam hal yang merupakan tujuan utama kita. Ramadan telah mengajarkan kepada kita tentang tujuan itu. 30 hari atau 29 hari, kalaupun sampai 29 hari bulan Ramadannya seperti di Saudi kemarin, 29 hari di tahun ini. Di Indonesia kita 30 hari seperti biasa, kadang-kadang tergantung daripada ru'yah hilalnya atau melihat bulannya. Kita betul-betul digodok, tanda kutip di sini, dilatih dan dibiasakan untuk kembali kepada tujuan itu. Baru saja orang-orang beriman merasakan hembusan indahnya udara keimanan di bulan Ramadan. Saya yakin setiap orang di antara kita, walaupun misalnya ada di antara kita mungkin yang masih mengikuti dengan rasa malas kemarin beribadah, tapi dia tetap akan terbawa dengan arus. Apalagi orang yang sudah memaksakan diri untuk beribadah selama Ramadan. Yang harus kita fahami, dan sayang sekali, setelah Ramadan banyak di antara muslimin mengucapkan Alhamdulillah di Idul Fitri kemarin 1 Syawal. Namun alhamdulillahnya keliru, salah tempat, salah niat. Karena dia mengatakan alhamdulillah, maksudnya saya tidak lagi berpuasa, tidak lagi sholat malam. Atau secara umum maknanya alhamdulillah saya sudah lepas dari penjara ibadah tanda kutip. Tidak perlu lagi berzikir, baca Quran, tidak perlu lagi tutup aurat, tidak perlu lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu lagi menyibukkan waktu dan padatkan seharian penuh, siang hari dengan puasa, menjaga, mengorbankan dahaga kita, mengorbankan rasa lapar, mengontrol hawa nafsu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu lagi malam hari dengan menghidupkan sholat malam, jauh dari kitabullah. Ini semua pemahaman yang keliru, dan itu faktanya, itu datanya. Di antara kaum muslimin banyak sekali seperti itu. Sehingga mereka sengaja mengendorkan keimanannya, mengendorkan ibadahnya setelah Ramadan. Padahal tujuan Ramadan bukan untuk itu. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sangat masyhur. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Maksudnya kepatuhan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu adalah tujuan utama Ramadan,
Berarti apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu harusnya kita tarik dan kita terapkan setelah Ramadan sebagai bekal kita 11 bulan ke depan. Kemudian Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kuantitas dan kualitas ibadah kita dari Ramadan sebelumnya untuk menjadi bekal 11 bulan lagi ke depan, begitu seterusnya sampai ajal datang. Maka saudaraku seiman, harusnya kita mengucapkan Alhamdulillah tepat sasaran, yaitu Alhamdulillah sekarang saya siap menjadi seorang muslim dan mukmin yang jauh lebih kuat imannya, lebih kekar dan lebih kokoh, serta juga konsisten atau istiqamah menjaga setiap amalan-amalan saleh yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Ini poin yang merupakan menjadi inti bahasan kita pada kesempatan ini. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian bagaimana para ulama menyebutkan tentang masalah apa yang tadi sempat kita singgung. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif, inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya bukti balasan dari sebuah kebaikan amal saleh itu justru bila seseorang bisa mengerjakan amal saleh sesudahnya. Kalau seandainya setelah Ramadan kita terus semangat untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah dari puasa Ramadan yang wajib kemarin, kita terus tetap membaca tilawah Al-Quran kita, terus kita membaca dan menjaga zikir dan doa-doa kita, terus kita menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT sehingga kita tidak terjerumus, maka berarti menandakan kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wa inna min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha. Dan sungguhnya jelas sekali balasan dari sebuah perbuatan dosa, justru orang melakukan dosa lagi sesudahnya. Dalam statement yang lain, Bishr rahimahullah, seorang juga ulama salaf berkata, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqan illa la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sungguh satu komunitas yang sangat buruk, pantas dinilai jelek, adalah komunitas yang hanya mengenal Allah dan beribadah dengan benar kepada Allah di bulan Ramadan saja. Inna as-saliha alladhi yata'abbad wa yajtahid as-sanata kullaha. Ketahuilah, orang yang saleh itu justru dia akan terus menyibukkan diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun. Ada perkataan Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang perlu juga kita jadikan sebagai renungan di awal-awal ceramah kita ini. Beliau mengatakan, masih dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, dan ini rata-rata semua di halaman sama 390. Beliau mengatakan, man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisab. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad sesudahnya. Ini yang kita titik beratkan karena kita judulnya apa setelah Ramadan. Kata beliau, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian bertekad setelah Ramadan selesai, ya tepatnya seperti kita sekarang di bulan Syawal sampai Ramadan akan datang. Dia bertekad dalam dirinya, berjanji kepada Tuhannya bahwasanya setelah selesai Ramadan dia tidak akan bermaksiat lagi kepada Allah, dipastikan dia akan masuk surga tanpa ada masalah dan juga tanpa ada hisab. Saya ulangi lagi, siapa yang kata beliau berpuasa Ramadan kemudian dia bertekad dalam dirinya, berjanji antara dia sama Tuhannya, setelah Ramadan selesai dia tidak akan lagi membuka pintu-pintu dosa, artinya dia akan sibuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan pada saat dia meninggal dia akan masuk surga tanpa ada masalah apapun dan juga tanpa ada hisab. Lalu beliau mengatakan, wa man shama Ramadan wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Dan siapa yang puasa Ramadan kemudian setelah Ramadan selesai dia bertekad justru untuk kembali bermaksiat kepada Tuhannya,
maka pastikan berarti puasanya tertolak. Puasanya tertolak. Jadi kalau kita mau lihat dan menilai diri kita, apakah Ramadan kemarin amal soleh kita diterima? Lihat semangat antum setelah Ramadan. Masih mau beribadah enggak? Perkataan tadi yang baru kita sebutkan teman-teman, jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Perkataan Ibnu Rajab bahwasanya salah satu contoh dan kepastian amal soleh itu diterima justru kesibukan amal soleh sesudahnya. Dan salah satu bukti amal soleh itu ditolak justru karena dia tidak melakukan ketaatan setelah ketaatan. Dan tadi sudah kita sampaikan perkataan Bishr rahimahullah, bagaimana seseorang itu dianggap satu komunitas yang jelek sekali kalau setelah Ramadan justru dia masih melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran agama. Begitu juga dengan perkataan Ka'ab ini yang luar biasa. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia menyelesaikan Ramadan, belum datang ajalnya, belum meninggal, seperti kita sekarang masih hidup begini, kemudian dia bertekad, dia menekan dalam dirinya dan berjanji pada Tuhannya tidak akan lagi terjerumus dalam pelanggaran dan kemaksiatan, maka dipastikan pada saat dia wafat dijamin masuk surga tanpa ada masalah apapun, karena dia akan paksakan diri menerapkan ilmu Ramadan, pelatihan untuk lebih ketat dalam ibadah dan lebih tanggap dan lebih teliti itu setelah Ramadan, maka tanpa ada masalah dan tanpa ada hisab. Dan siapa yang justru Ramadan dia mengajak dirinya sendiri, ya, dan dia bertekad untuk kembali kepada kelalaian dan pelanggaran-pelanggaran agama, maka puasanya itu justru tertolak, kata beliau. Kita harus pahami teman-teman sekalian, bahwasanya waktu kita sangat terbatas. Sangat konyol dan bodoh sekali, maaf bahasa saya ini, supaya lebih menyentuh sebenarnya ya. Karena ini selalu terulang bertahun-tahun. Hampir kasusnya sama. Setiap selesai Ramadan, masjid mulai kosong. Mulai lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran. Korupsi mulai menyebar, kebohongan mulai lagi terterapkan sebagai prinsip dan akhlak, mulai lagi gangguan riba, mulai lagi zina, mulai lagi segala macam hal terjadi kembali. Padahal selama Ramadan dia sudah bisa mengontrol dirinya. Seakan-akan dia akan hidup selamanya. Seakan-akan dia tahu kapan dia wafat. Padahal seseorang antara kita tidak pernah tahu kapan dia meninggal dunia.